Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan, Kau ada dalam perlindungan bagi kami. Kau selalu menyertai setiap langkah dalam hidup kami. Kiranya hidup kami boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Pimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang pilihan ada pada manusia sendiri. Mungkin orang bertanya-tanya, jika Tuhan itu berkuasa, mengapa Dia seolah-olah membiarkan sakit penyakit dan kesusahan menimpa semua orang? Mengapa Ia tidak langsung menyembuhkan atau memberkati? Tentu saja Tuhan itu maha kuasa, tetapi Dia hanya akan mengerjakan sesuatu dalam diri seseorang ketika orang itu mengizinkan Dia bekerja. Ada orang yang berbantah lagi, kalau Tuhan berkuasa, tentunya Ia dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Memang dalam sekejap mata, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, memberkati, menolong, dan menyelamatkan setiap orang yang berdosa tanpa melalui proses pertobatan. Tetapi Tuhan tidak ingin manusia ciptaannya itu seperti robot yang dapat dijadikan apa saja. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sesungguhnya, Tuhan dapat saja memaksa setiap orang untuk bertobat dan menerimanya sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap manusia dan juga free will atau kehendak bebas, sehingga manusia mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Manusia dapat memilih atau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, atau sebaliknya, mereka dapat melakukan seperti orang dunia lakukan saat ini, yaitu membenci atau menghujat atau menolak Yesus Kristus. Tuhan Yesus hanya perlu berdiri di depan pintu hati setiap orang dan mengetuk. Jika kita mendengar suaranya dan membuka pintu hati baginya, Dia akan masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi, Tuhan tidak pernah memaksa kita, walau sesungguhnya Ia begitu ingin semua orang mendapatkan keselamatan kekal melalui iman percaya kepadanya. Kalau kita baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bahkan setelah seseorang bertobat dan lahir baru, ia juga tak kehilangan kehendak bebasnya untuk tetap memilih taat kepada firman atau tidak taat. Yang harus disadari adalah bahwa ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ini terdapat dalam Ibrani pasal 2 ayat 2. Sebaliknya, kalau kita mau taat, maka berkatlah yang mendapat bagian dalam hidup kita. Karena Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Oleh karena itu, jika kita telah memilih Tuhan dalam hidup kita dengan kehendak bebas yang kita miliki, mari hidup kita taat kepadanya
setia kepada Tuhan dan terus memegang kebenaran firman Tuhan, berbuat kebenaran, karena supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan hidup kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, firman Engkau Tuhan, di mana Engkau Tuhan selalu memberikan kebebasan kepada kami untuk mengasihi Engkau, untuk datang kepada Engkau Tuhan, untuk memberikan diri kami kepada Engkau Tuhan. Karena Tuhan, Kau hanya akan menunggu ya Tuhan di depan pintu hati kita dan mengetuk. Dan jika kita ya Tuhan mendengarkan suara Engkau dan membuka hati, maka Engkau akan masuk ke dalam kehidupan kita. Dan kita akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kiranya hidup kami ya Tuhan boleh menjadi diubahkan oleh Engkau Tuhan. Kehidupan kami Tuhan boleh menjadikan berkat ya Tuhan. Tidak saya dalam hidup kami, tapi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Kau pimpin hidup kami. Dalam nama Kau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.